Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mekah, Madinah begitu dekat bagi yang rindu ke tanah suci. Kalau salam dijawab tidak semangat, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara fi sabilihi ila yaumiddin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma yassir lana fi kulli amrina hada. Allahumma yassir lana fi ziyarati Makkah al-Mukarramah wa Madinah al-Munawwarah. Amin ya mana? Dengan tak dongake iso munggah haji atau umroh. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon dan alumnus jamaah haji dan umroh sedaya, Allahumma amin. Alhamdulillah pada pagi hari ini basa Jawa atau basa Inggris? Campur-campur. Alhamdulillah pada pagi hari ini wonten ing izin menika kita saged sesarengan makempal wonten ing pengajian Ahad pagi IKD Kabupaten Boyolali. Mugi-mugi kanthi karawuhan panjenengan sedaya pikantuk rezeki ingkang kathah barokah melimpah. Allahumma amin. Saged tindak Mekah, Madinah lan Arafah. Allahumma amin. Sakabehipun saking Mekah, Madinah lan Arafah saged tumbas sawah. Allahumma amin. Dan dicatat ini penting, ini dongane simbol kula niki. Jadi gara-gara didongake simbol kula saged munggah haji lan alhamdulillah wingi bar tuku sawah. Allahumma amin. Ingkang kalih shalawat salam dikunjur dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun wonten ing yaumil kiamat. Mugi-mugi kita tansah taat, semangat melaksanakan syariat, menjauhi maksiat supaya sukses bahagia di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, wonten ing izin menika temanipun niku upgrade. Apa to upgrade? Upgrade niku maknanipun sanes upgrade, upgrade ten abang. Upgrade itu meningkatkan, ya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan berpegang teguh kepada agama Islam. Nah, maknanya pun apa? Kita beriman dan bertakwa dengan sesungguh-sungguhnya, sebenar-benarnya. Hakqa tuqatih sing tenanan. Cara Jawane alqat, cara Inggrisnya tuplek-blek. Jadi kita beriman itu orang nyemeh, ya orang nyemeh, orang nahmok, orang pahpo, orang ibadut, orang lidalidi, tapi iman sing tenangan, gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi, sawah-sawah tak paculi, alun-alun tak saboni, kajian Ahad pagi IKD tak tekani, mugo-mugo entuk ridhonya Allah Rabbul Izzati, bahkan iso tinggal ing tanah suci. Allahumma amin. Kudu semangat, iso-iso semangat. Pemenang awan, makanya nek
awake dhewe esuk ora semangat apa meneh awal, makanya kita wonten ing injil menika alhamdulillah yang hadir di sini saya sudah pernah berdoa ke Mekah ke Arafah, ya Allah muga-muga sing tindak pengajian kula saged tindak budal haji lan umroh. Amin. Mari kula wingi bar nerangke dan setunggalipun kesempatan nggih bahwa kalau kita semuanya punya niat untuk bisa berhaji berumroh, insya Allah akan diniatkan. Tapi seperti saya ini di APK ya, di APK ada ini ibadah. Ini kalau dia tahu angkat mereka. Nah ini, tapi cuma motivasi sekilas, dia caranya dari semangat. Caranya betul. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah hari ini kita mengupgrade tema yang sudah saya siapkan di menika. Kita betul-betul memperbaiki, ya, memperbaiki diri kita dengan nanti memperbaiki sholat kita, memperbaiki wudhu kita. Saya mau cerita dulu bagaimana orang menika sakit dimudahkan oleh Allah untuk meraih apa yang dicita-citakan, seperti yang dilakukan oleh sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Nah, itu dunia pengajian itu yang paling nyenengke itu nek diceritani. Nek teori wis akeh tunggale, kira. Nah, jadi tak ceritani bagaimana Bilal bin Rabah seorang sahabat Nabi yang insya Allah sudah terdengar suara sandalnya teng swarga. Jenengan Mbak, niku mungkin esuk-esuk kersubuhan. Subuhan esok ya, awan itu jenis bukai subuh kali. Nah, subuhan esok itu nanti apa? Berarti suaranya sandalnya Mbak Sure, Mbak Suro atau siapa itu sudah terdengar suaranya sendalnya ataupun kerompahnya di surga. Ini rahasia kenapa saya ingin ngajak dengan nanti sakit haji lan umroh. Bapak Ibu sekalian, kita ingin mulai upgrade kita, memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita dengan memperbaiki wudhu. Sing pun saged wudhu langsung, sing pun saged, sing dereng saged aja langsung. Sing berarti ora bisa. Sing pun saged wudhu mosok senakane iso wudhu. Ya wes, tapi pakai wong sakit kita ya. Ibu bapak sekalian, kula mau cerita. Bilal bin Rabah adalah seorang sahabat Nabi. Ketika beliau Rasulullah SAW Isra Mi'raj, beliau mendengar atau dalam sebuah riwayat ketika Rasulullah bermimpi sudah mendengar suara sandalnya Bilal bin Rabah Al-Habsyi radhiyallahu di surga. Lalu esok harinya Rasulullah bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, amal apa gerakan yang telah membuat dirimu mendapatkan keutamaan? Ada apa ya Rasulullah? Wahai Bilal, aku sudah mendengar suara sandalmu, suara terompahmu di surga. Apa amalmu? Maka Bilal mengatakan, ya Rasulullah, tidaklah aku batal wudhuku kecuali aku segera berwudu kembali. Jadi Bilal itu setiap waktu, setiap saat selalu menjaga wudhunya. Dan Rasulullah setelah, ya wahai Rasul, setelah saya berwudu, saya selalu biasa sholat 2 rakaat setelah wudu. Mungkin itu ya Rasul. Jadi Bapak Ibu sekalian, Islam itu sederhana. Dengan memperbaiki wudu, istiqomah, itu maraknya jenengan diangkat derajatnya wonten ngarsanipun Allah, berarti jenengan di-upgrade jadi orang yang beriman, jadi orang yang bertakwa. Dan ketika menjadi orang yang bertakwa, maka Allah akan menolong panjenengan, memberikan jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allahumma amin. Itu kunci. Kenapa? Karena memang
Allah itu akan menolong hambanya yang bertakwa. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Makanya artinya sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa dan berbuat baik. Makanya ngeten, saat durunge jenengan njaluk karo Gusti Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rasane kono kok. Dandani kudune, dandani salate insyaallah bakal lunas utangnya. Allahumma saya dibayar. Jadi karena bersolat itu biasanya terus semangat tuh faida barokah fansok faila robika barok. Nah, kenapa Bilal mengupgrade atau meningkatkan iman dan takwanya? Di samping memberdayakan berbagai sarana agar menjadi orang yang mulia, maka kita perlu meningkatkan ya perangkat-perangkat wujudnya apa mau nih kalau mlebu niki jane ini kita kemana-mana ke masjid ya saya tak cerita ya. Ada orang di Solo mungkin karena teringat seperti Bilal mlebu swarga ning masjidnya jadi Masjid Asy'ari zaman kula kerja ning Solo niku berteko ning masjid gaweane kurnoto sendal ning yo salat ora noto sendal noto sendalnya diarepke ning jopo. Sesuk mbah-mbah, mbah kakung, mbah putri, ini jenengan tidak ning masjid coba. Jenengan noto sendal. Niku ku atine seneng. Atine seneng dua awake dhewe, atine seneng nyenengke wong liya, sandale rapi, sandale wis berjamaah. Apa meneh jamaahe tentunipun niku marake ditulung kali Gusti Allah. Allahumma amin. Niku. Jadi enten mbah kakung teng Solo niku wis bungkuk nek teko ning masjid rapike sendal. Harapannya apa? Ya iki senajan amal cilik, amal sederhana, muga-muga iso marake entuk pitulungane Gusti Allah dipun lebetaken surganipun Allah. Allahumma amin. Niku maknanipun la tahqirana minal ma'rufi syai'an. Aja kok remehke amal senajan sithik, senajan cilik, mergo itu iso marake mlebu swarga. Allahumma amin. Iku selajengipun Bilal niku termasuk lelaki surga, termasuk golongan orang yang menarik, dan Bilal terkenal menjadi muadzin Nabi. Meskipun Bilal itu budak dari Bani Jum'ah di kota Mekah karena ibunya seorang hamba sahaya, tapi keislaman Bilal itu membawa perubahan yang sangat luar biasa. Bahkan ketika Bilal disiksa, beliau tetap istiqomah, beliau tetap bertahan dalam keimanan, bertahan dalam keislaman, bahkan beliau berani melawan orang-orang yang menyiksanya dengan mengatakan ahadun, dan itu yang kemudian membuat Bilal termasuk orang yang dimasukkan dalam surganya Allah. Itu Bilal dia disiksa menunggu. Bedanya yang waktu yang panas terus dipecuti, tapi terus Bilal mengucapkan ahad. Nanti saya nyiksa pas teman dhewe. Ahad, tidak disiksa, tapi Bilal tetap bertahan dan Bilal tetap beriman dan tetap mengucapkan ahad, kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah itu suaranya memang agak berat sedikit agak apa. Nah ini Bapak Ibu sekalian, makanya jangan sampai kita yang sudah beriman, sudah berislam, beriman itu kemudian tidak mempertahankan keimanannya. Maka cara untuk mempertahankan keimanannya terbaik adalah dengan kita mencontoh Bilal bin Rabah, yakni meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Allahumma amin. Itu yang pertama yang ingin saya garis bawahi. Nah sekarang bagaimana saya punya nasihat untuk diri sendiri dan juga untuk Bapak Ibu sekalian agar kita bisa menjadi orang-orang yang selalu memperbaiki diri kita. Memperbaiki hidupmu dengan sholat. Sebelum mati perbaiki sholatmu. Jadi saat durunge mati kan biasanya sholatlah sebelum kamu disolatkan. Sing bener sholatlah ben kowe disolatke. Kenapa? Nek wong ra salat disolatke niku joko sembung numpak ojek gak nyambung cek.
Ra mudeng iki opo aku ora tau salat kok disolati prek ngono kuwi. Nah makane awake dhewe sadurunge sedo niku ndang-ndandani ngapi-apiki salate. Mergone napa? Kaya jenengan ngirim panganan. Panganane wong kuwi ra tau ngerti, ra tau doyan. Ra doyan ra dipangan. Iki ra tau ngerti aku dikirim apa. Nah itu makanya kita bisa mengirim doa kepada orang tua kita kalau ada sinyal, kalau ada server iso nyambung. Nek ora ono sinyal ning kono, apa meneh ning ora masjid, apa ora ono wifi ning kuburan. Nah makanya saiki saya ketika mendampingi ibu saya sakit, niku sing penting biung sing penting sholat dan itu betul. Nah ketika itu juga saya bimbing orang tua saya sering membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Karo nyaku maca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Karo nyetrika maca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ternyata pas nyetrika ono bareng gegel-gegel, ternyata duit atusan ewu jumlahe 100 koma. Masya Allah, ini kan ngocok di keluar itu atine ayam tentrem, insya Allah rezekinya mengalir tiada air Allahumma amin. Tapi kuncinya ini maraknya seneng ibadah, seneng sholat, seneng sedekah, seneng berbuat baik, seneng birrul walidain. Akhirnya kita juga akan menjadi orang yang dimudahkan oleh Allah. Makanya target upgrade kita pada pagi hari ini yang penting adalah perbaiki sholatmu. Jika kamu perbaiki sholatmu, berarti engkau sedang memperbaiki hidupmu. Jadi awake dhewe niku ora angen-angen, makanya saya nulis buku ini. Judulnya upgrade itu dalam rangka untuk memotivasi, menyemangati diri dari orang biasa menjadi luar biasa, dari nol bisa mencetak gol, dari nothing jadi something, dari zero bisa menjadi hero dengan cara kita mengupgrade diri, membersihkan hati, memperbaiki sholatnya. Karena nek sholatnya diapiki, kula pun yakin, kula pun buktikan ternyata Allah memberikan pintu-pintu rezeki yang tiada terkira, tiada disangka-sangka. Saya punya teman jenenge Mas Seno, umahe saka Surabaya, utange 100 juta. Jenengan piro? Sithik to. Oke, 100 juta. Nah, Mas Seno niku pindah dari Surabaya ning Medan. Mergone dioyak-oyak debt collector. Umahe ibuke ning Surabaya ngantek meh didol. Akhirnya ning Medan esuk-esuk ngeten niku nelpon kali kula pas akeh ning Masjid Jogokaryan Yogyakarta. Pak Solihin, saya membaca buku jenengan, baca buku Zero to Hero. Tolong Pak Solihin, saya dikasih amalan supaya saya bisa keluar dari jeratan hutang. Hutang saya 100 juta lebih. Rumah ibu saya di Surabaya hampir saya jual dan saya sekarang tinggal di Medan. Kayak amalan. Ini wae Cak. Sampean wong Islam kok iya to yo mosok ora. Ngene sampean nek esuk-esuk oke-okeono salat duha. Bar kuwi infak sedekah sak mampune. Ngono ya. Nek saiki ngarani Asia ngono ya. Yo siap. Nah betul, Cak Seno langsung melaksanakan nasihat saya. Makanya ini mungkin sing bar pengajian itu bar sholat duha ya. Bar sholat duha infak sak mampune. Saya itu cemplungke karo infak kadi ento ya. Saya 2000, 1.000 ya itu bisa ditolak ya. Nah, akhirnya kok melaksanakan betul nasihat saya. Beberapa hari kemudian, beberapa waktu kemudian Daniel pun lagi, alhamdulillah Pak Solihin, sekarang saya dapat rezeki yang luar biasa. Ngopo? Aku saiki
wis entuk rezeki oke, aku penghasilanku sebulan wis 10 juta lebih, masya Allah. Ternyata aku baru esok infak, sholat duha terus infak 5.000, hari itu diganti 50.000, berarti 10 kali lipat. Tenanan, aku malah urung. Nah, urung aja urung langsung untuk 10 kali lipat seperti Mas Seno, mungkin lebih. Allahumma amin. Nah, wis Pak Solihin saya ini nulis buku anyar, berani kaya berani sedekah. Yo insyaallah. Nah, maka saya tulis buku yang lain-lainnya tidak harus sama seperti usulan itu, tapi intinya adalah orang punya keyakinan dalam hidupnya bahwa Allah Maha Kaya, Allah Maha memberi rezeki, tapi ono dalane ono sarane ya kuwi perbaiki salat kula panjenengan. Nah, maka saya punya target suatu hari di Masjid Nabi ada orang yang sudah sholat tapi dianggap belum sholat. Jadi sholat tapi dianggap durung sholat, orang di karani sholat. Jadi ngeten bayang ini, jenengan muga-muga nanti di Masjid Nabawi. Allahumma amin. Suatu ketika Rasulullah SAW berada di Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Selepas beliau melaksanakan sholat, menunaikan sholat, beliau menghadap jamaah para sahabat dan bersilaturahim, memberikan tausiah, nasihat. Tiba-tiba niku basa Jawa niku mak bedunduk. Tiba-tiba masuklah seorang pria ke dalam masjid lalu melaksanakan sholat dengan cepat. Nah, wong ora tenang gini. Jadi melaksanakan sholat dengan cepat kayak ibu kula atau biung kula niku kuwi kaya kinjeng cewek. Kinjeng cewek kaya apa ya? Iya cuk apa kaya? Kinjeng apa kinjeng? Capuk. Kayak sholat ngapusi, mencuri dalam sholat. Setelah dia selesai, dia segera menghadap Rasulullah SAW lalu mengucapkan salam kepada Kanjeng Nabi. Tapi diingat Kanjeng Nabi, wahai sahabatku, engkau tadi belum sholat, kowe keliru diarani sholat. Maka Rasulullah mengatakan demikian. Betapa kagetnya laki-laki itu mendengar perkataan Rasulullah, lalu ia kembali ke tempat sholatnya, baleni mengulangi sholatnya. Seperti sebelumnya, ia melaksanakan sholat dengan sangat cepat, dengan gaya yang seperti itu. Jadi pulau sampaikan ke majian pulau terus berubah. Rasulullah tersenyum melihat gaya sholatnya yang seperti itu. Setelah melaksanakan sholat kedua kalinya, yang kembali datang kepada Rasulullah, begitu dekat kepada Rasulullah, maka Rasulullah bersabda padanya, sahabatku, tolong ulangi sholatmu. Engkau tadi belum sholat, kowe urung diarani sholat, sholat kowe ngono kuwi urung kanggo. Lagi-lagi orang itu merasa kaget, ia merasa telah melaksanakan sholat sesuai aturan. Meski demikian, karena cintanya dan taatnya kepada Rasul, dia dengan senang hati mengikuti perintah Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah tentunya dia orang itu masih sholat dengan gayanya wong isone kuwi. Namun seperti sebelumnya Rasulullah menyuruh orang itu mengulangi sholatnya kembali karena bingung. Dia akhirnya curhat, ya Rasulullah, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak bisa melaksanakan sholat dengan lebih baik lagi. Karena itu, ini menarik, karena itu ajarilah aku. Pasrah, ya Rasulullah, kula boten saged enten iku tulung dibimbing. Nah, ini jenengan ketika dinasihati, kula mboten saged ya dalem dibimbing orang. Kula isone ngene ra gelem ngene. Nah, kuwi berarti wong ngeyel. Nah, makanya Rasulullah bersabda pada dirinya, wahai sahabatku, jika engkau berdiri melaksanakan sholat, maka bertakbirlah Allahu Akbar. Kemudian bacalah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nganggo awal bismillah atau ora berdoa ya ora usah dieyel-eyelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bacalah surat yang dalam Al-Qur'an yang kau pandang paling mudah. Sing mudah Qul Al-Falaq, An-Nas kuwi ra apa. Sing iso 3 tri. Kok ana 3 tri? Iya, inna a'tayna wal asri idaja. Ora perlu iku main. Paket nanti paket nek Ramadan itu paket surat-surat favorit. Nah, lalu ini rukuklah dengan tenang, dengan tumakninah. Ini kata kuncinya adalah tumakninah. Ojo kemrungsung, ojo kemronggo, ojo gas-gasan.
gas yang penting-penting, bukan yang penting ngegas. Nah, ya. Lalu bangunlah berdiri itidal hingga berdiri tegak. Tentu itidal dengan sempurna. Setelah itu sujudlah dengan tumanina. Jadi nek ngadeg jejeg. Karena enten wong niku rukuke rung sempurna aja ngene, terus ngadege rung jejeg langsung ambruk. Nah, akhirnya apa? Ki salat kok arep blayi kok, arep lali sprint. Nah, makanya ketika berdiri lalu rukuknya dengan sempurna, itidal berdiri dengan sempurna, lalu bacanya juga Rabbana walakal hamdu. Kemudian sisa tumanina. Kemudian sujud dengan tumanina. Kemudian bangunlah duduk dengan tenang. Lakukan setiap itu setiap hari. Insya Allah saya yakin itu dilakukan nanti akan ada perubahan. Minimal kita bisa menikmati sholat kita, menikmati ibadah kita, mensyukuri nikmat dari Allah, dan di situ Allah nanti akan menambah nikmat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Ini baru sholatnya. Dan menurut para ahlinya kekhusyuan sholat ya, rohani dalam sholat sulit tercapai bila fisiknya tidak khusyuk. Jadi khusyuknya itu antara bacaan, ucapan, dan ya gerakan semuanya dalam satu kesatuan sehingga konsentrasi. Tapi Pak Ustaz, aku bersolat mesti kelingan apa-apa. Yone ra kelingan malah bahaya. Ya, tapi tetap fokus, kelingan justru sholat itu kelingan zikir kepada Allah. Tapi begitu Allahu Akbar kita mengagungkan Allah, semua masalah kecil. Tapi urang itu Ustaz. Ono memang cerita juga. Ono wong goleki karung goni, ora ketemu. Lalu baru kuwi pesen karo anakku yang kono, aku tak sholat sih, umat aku. Nah kemudian Allah Akbar. Nah pas sholat, ternyata karung goni ini keselempit ning kono. Jadi sholat itu goleki barang ilang. Astagfirullah. Nah, ya rapopo ngomong yo memang anane kuwi. Nah, yang penting kita itu bismillah. Menegakkan sholat, memperbaiki sholat, bukan sekedar yang penting sholat, betul. Tapi sholat itu harus dipentingkan. Kalau ini isi seminar jam 3 langsung Ramadan, langsung rampung. Karena nasihat dulu saya, almarhum Ustaz Dr. Muinuddinillah, begitu mendengar adzan harus segera seluruh aktivitas dihentikan. Insya Allah nanti itu akan menjadi kekuatan kita, menjadi orang yang haji dan umroh di sana juga mendengar adzan, bahkan sebelum adzan terdengar kita sudah siap-siap insya Allah. Allahumma amin. Nah itu ya, sebab ya kalau orang sholat terlalu cepat, sholatnya kecepatan, gas-gasan, orang iso menikmati. Kaya jenengan bewedan, ini dinikmati, ini kok enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Napa? Kalau kita punya nikmat gak dinikmati ya ora nikmat. Jenengan duwe salat ora dinikmati salate ora nikmat. Jenengan duwe harta ora dinikmati untuk infak, untuk sedekah, untuk zakat, untuk wakaf, untuk berbagai ya ora nikmat. Begitu seseorang meninggal wis hilang, gak ada nikmatnya. Karena apa? Harta itu dimakan jadi kotoran, rasa ditili semburi ya. Ditinggalkan jadi rebutan, jadi warisan. Tapi diinfak sedekahkan jadi amal unggulan yang akan menolong di hari kemudian. Allahumma amin. Makanya ojo awal karo bondo dunyane. Mergone wong duwe gedhong makro-makro, duwe mobil kinclong-kinclong, duwe bojo moblong-moblong. Mati ya dak tinggal kabeh, ra mungkin bojone sesetia apapun aku melu Mas prek. Mesti tetep ya mikir liyane. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, jamaah umroh, calon-calon dan alumnus jamaah haji dan umroh sedaya, Allahumma amin. Mari mulai sekarang perbaiki sholatmu. Karena saya kebetulan sejak mengenal Masjid Jogokarya itu bukan sekedar memperbaiki sholat, tapi bahkan memperbaiki sholat subuh berjamaah di masjid sehingga ditiru oleh dulu almarhum Ustaz Basuni Al-Farouk, kemudian dilaksanakan di Masjid At-Taqwa untuk kemudian menghidup-hidupkan jamaah sholat subuh di masjid. Dan kula kelingan zaman cilik, nek wong sholat subuh di masjid, insya Allah rezekinya melejit. Allahumma amin. Mergone di masjid kula cedhake luwih dondong. Nek kula teko gasi, insya Allah itu dondong sing jigrol.
Nek telat ra entuk karena dijupuk koncone sing teko niku. Nah, jadi rezeki wong sing salat berjamaah syukur luar biasa. Niku kula kelingan banget karena ibu saya sering membangunkan Kisme subuh tani karena ibu saya punya warung makan dan selalu bangun sebelum subuh dan saya terdidik sejak kecil untuk bersemangat sholat subuh berjamaah di masjid dan ini ternyata betul-betul membawa perubahan yang luar biasa. Apalagi misalnya dengan iso sholat subuh berjamaah di masjid 40 hari tidak pernah terputus. Ibu-ibu karena ada headnya ya mungkin berarti terputus waktu headnya. Tapi yang laki-laki insya Allah nanti ada perubahan luar biasa. Saya pernah dinasihati guru saya, guru agama saya, Kiai Haji Masud Hidayatullah tentang pentingnya menjaga sholat dan birrul walidain. Bahkan kalau dinasihati, sopo sing bar Idul Fitri iki, bar sholat iki pertama kali sungkem ning simboke, dia pasti akan dijamin rezekinya kesuksesan. Makanya kalau baru sholat itu langsung belayu, langsung sungkem jalur ngapura kalau simbol kula. Nah ini Bapak Ibu sekalian, sholat dan berbakti kepada kedua orang tua. Lanjut, apalagi yang bisa kita lakukan dengan sholat dan yang lainnya? Ini ada sebuah penelitian, yakni pentingnya orang-orang yang menjaga sholat dan wudhunya itu insya Allah akan mendapatkan sebuah pertolongan yang luar biasa dari sisi Allah. Karena banyak sekali pertolongannya. Kita mulai dari sini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah dengan sholat kita tahu dari bacaan tadi inna sholati sak temene sholatu ya. Wa nusuki dan ibadahku wa mahyaya dan hidupku wa mamati serta matiku lillahi rabbil alamin. Ini untuk menjawab pertanyaan dari mana kita datang dari Allah, hendak kemana kita akan kembali kepada Allah. Untuk apa kita hidup? Kita hidup untuk ibadah kepada Allah, mencari ridha Allah. Nek Allah pun ridho niku digampangke urusane, dilancarke rezekine, diberkahi uripe, insyaallah itu utang seberapa pun tadi bisa lunas. Asal ada niat berbayar dan kemudian benar-benar dibayar. Nah ini ada orang hidupnya hampir bunuh diri, lalu dia membaca buku. Ustaz, saya sebelumnya hampir bunuh diri. Setelah membaca buku Pak Ustaz Duwin, selain buku ini ada buku lain Duwin ada lain yang baru, saya mengerti tujuan hidup. Tujuan hidupku apa? Aku ngerti kudu ngopo uripku. Nah akhirnya bolehkah saya konsultasi dengan Pak Ustaz? Nah ini, jadi kita Bapak Ibu sekalian perlu hari-hari ini memperbanyak muhasabah atau memperbanyak ngaji. Ngaji itu ngatur jiwa, ben ngerti tujuane urip, saka ngendi, arep ning ngendi, ngudu ngopo. Kita datang dari tanah, di atas tanah, besok di bawah tanah. Padahal aslinya awake dhewe kok tanah. Siapa yang paling berhak, yang paling unggul tanah yang paling larang ini pinggir jalan. Tanah yang paling larang apa? Yang dibangun rumah ataupun bangunan yang mahal. Nah sama, tanahnya sama. Nek di situ ada sesuatu yang bernilai menjadi berharga. Podo awake dhewe mangane sego. Nek kebumen segar. Ya. Nek podo-podo mangan sego, ana sing sukses, ana sing stres. Ana sing kumlot, ana sing kemelut. Jadi meskipun makannya sama tapi hasilnya beda-beda. Ono sing bar mangan turu, ono sing bar mangan ibadah, ono sing bar mangan berdakwah itu beda-beda. Nah, ono wong sing hampir bunuh diri. Pak, jangan bunuh diri agar amal Bapak abadi. Jangan putus asa Pak. Baca bukunya Pak Sol, temukan inspirasinya. Yes, terima kasih murid-muridku. Tidak ada alasan untuk patah semangat. Saya akan mengubah hidup saya dengan banyak membaca buku inspiratif. Jadi ngaji, ngatur jiwa. Karena seneng maca buku, cukup maca WHW. Nah ini terus sarananya agar kita bisa meningkat. Dungo, kalau bimbing bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis anni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Baleni ping 3 ben hafal.
Rabbis alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbis alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini doa seorang atau doanya Nabi Ibrahim yang kemudian banyak diamalkan oleh orang-orang soleh, sehingga anak-anaknya bukan hanya bisa sholat tapi senang sholat, senang menegakkan sholat. Ada ibu-ibu atau silaturahim ke tempat ibu yang lain, ternyata anaknya perempuan itu rajin sholat, sregep, rasa dikongkon sholatnya. Lalu ibu yang menjadi tamu kaget, kok putrinya jenengan rajin sholat, rahasianya opo? Anakku dikon sholat dioyak-oyak, dioprak-oprak, dikejar-kejar, melayu rono kucing-kucingan, ora gelem, rahasianya opo? Oh ngeten jeng, kula zaman riyen pas hamil perempuan ya, saudara kula nggih. Kula kan rasa. Kula pas hamil niku sering baca doa ini, Rabbis alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wah itu anakku wis gede piye? Lah kok iso didongake. Karena apa? Insyaallah setiap orang nanti pada saatnya akan mendapatkan hidayah sesuai kehendak Allah. Allahumma amin. Jadi doa ini yang dibaca seorang ibu ketika anaknya masih dalam kandungan ternyata menjadi sebab, menjadi wasilah, menjadi sarana dimudahkannya menegakkan sholat. Saya yo bareng-bareng Bapak Ibu sing kompak untuk menjadi orang-orang yang suka menegakkan, cinta menegakkan sholat berjamaah 5 waktu di masjid, terutama yang bapak-bapak dan yang laki-laki sholatnya berjamaah di masjid. Karena apa? Kalau bapak-bapak yang laki-laki enggak sholat berjamaah di masjid, itu namanya bapak-bapak yang soleha. Nah, ya kan soleha. Ya, karena perlu dikasih kerudung warna pink atau orange ya. Nanti hadiahkan kepada bapak saya ya sama kerudung warna pink karena bapak-bapak yang soleha. Nah, kalau saya, anak saya yang perempuan ketika saya sedang punya sholat, berangkat ke masjid yuk, sampai mengajak. Bahkan kalau pengajian di tempat saya, anak saya sering ikut. Apa itu seneng. Nah, Bapak Ibu, semua orang akan mati. Tapi yang terpenting adalah amalnya. Dan semakin banyak amal solehnya, semakin banyak silaturahimnya, semakin banyak sedulurnya, semakin banyak memberi manfaat, semakin banyak berkontribusi menyumbang kebaikan kepada orang, semakin banyak yang mendoakan. Maka ketika saya dihubungi Pak Solihin, isi kajian ini berlari asial, karena saya kepingin tambah sedulur, tambah silaturahim, cuma kebanyakan. Karena apa? Harapan terbesar orang beriman adalah husnul khotimah sing kajian kata Allahumma amin. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua orang akan mati. Maka yang abadi hanyalah amalnya masing-masing selama hidup. Saya suge kepingin untuk amal pati. Bodone saya suge. Saya pinter kepingin untuk menyebarkan ilmunya, kepandiannya untuk berbuat yang baik, bermanfaat kepada umat. Jangan suka membohongi masyarakat, membohongi orang lain. Nah, kita semua, kata Imam Syafi'i, ketika manusia lahir ke dunia, semua orang tertawa, sedangkan sang bayi menangis. Dan ketika manusia mati, orang-orang pada menangis. Apakah kita bisa tersenyum atau bisa malah lebih menangis? Allah alam shawab. Maka mari kita sambut akhir hayat kita dengan senyuman. Caranya apa? Memperbaiki amal kebaikan. Semua, setiap saat, setiap waktu, bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwwata illa billah. Di mana-mana kita berbuat baik, karena kebaikan yang akan menolong kita bisa di sisi Allah. Ini makanya niatkan kita berbuat baik, karena sesungguhnya kita semua akan mati dan akan kembali kepada Allah. Sesungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Apa milik kita?
Milik kita adalah apa yang kita berikan, apa yang kita sumbangkan, apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita salurkan di jalan Allah. Duit bakal teh nenek ditabung, diinfakkan, disedekahi orang teh malah jadi akeh, jadi remboko, jadi amal luar biasa. Saya punya teman bikin pondok pesantren masyarakat Merapi Merbabu. Ketika beliau meninggal, ada orang yang bermimpi semalam beliau diimpikan sedang berada di sawah yang menguning, yang mau panen. Bayangkan, ada orang yang sudah beramal baik dan kemudian ketika mau meninggal digambarkan dia orang yang sudah panen. Nah, wae dhewe perlu merancang. Di sini ada Masjid Abu Bakar. Mari kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan syiar Islam untuk memperbanyak kebaikan. Karena kok nanti kalau dengan berbuat baik itu akan mengajak orang lain juga akan jadi magnet. Dan itu adalah kebahagiaan. Seniki sing teko niki, besok sing teko 2 kalinya. Allahumma amin. Wong siji ngajak wong siji sing urung teko. Akhirnya juga ra cukup, akhirnya masjidnya ditambahi sing monggo. Allahumma amin. Atau ditingkat 10. Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita semua sama berangkat dari zero, dari nol. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kamu semua dari perut ibunya masing-masing dalam keadaan nol, zero, tidak mengetahui apa-apa. Lalu Allah memberi kamu pendengaran, fasilitas, penglihatan, fasilitas, hati, fasilitas. Untuk apa? Disyukuri, digunakan dengan baik. Telinga untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mata untuk membaca Al-Quran sehingga matanya dijaga tidak pikun, hati digunakan untuk merenungkan firman-firman Allah dan digunakan untuk berdoa memohon agar selalu mendapatkan kebaikan dari sisi Allah untuk dirinya, keluarga dan seluruh kaum muslimin. Seperti di sebuah pondok pesantren, santrinya cuma 23.000 setiap malam mendoakan kaum muslimin seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Nah, maka hari-hari yang bahagia adalah ketika kita menggunakan sholat kita untuk memperbaiki hidup kita. Dan insya Allah saya yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa orang yang memperbaiki sholatnya akan mampu memperbaiki hidupnya dengan baik, dengan luar biasa. Karena apa? Ketika sholat kita sedang dialog dengan Allah. Jadi ketika dengan sholat maca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab, oh hambaku sedang memuji aku. Ketika hamba mengucapkan Ar-Rahmanirrahim, maka Allah jawab, hambaku sedang menyanjungku. Ketika seorang hamba mengucapkan Malik Yaumiddin, maka hambaku sedang memuliakanku. Ketika seorang hamba mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, ayat ini antara aku dan hambaku setengah-setengah. Hambaku berhak atas apa yang diminta. Dan ketika seorang hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Ini semua itu hambaku berhak atas apa yang dia minta. Jadi Al-Fatihah itu sarana untuk meminta, memohon, nyuwun wonten ngasanipun Gusti Allah. Insyaallah banyak orang sudah sering saya ceritakan dikabulkan doa-doanya lewat sholatnya. Bahkan kalau kemungkinan jenengan bar sholat dulu, ya Allah, kula kepingin umroh kados Pak Solihin, kula kepingin daftar umroh bareng Pak Solihin, Allahumma amin. Karena itu jamaah kula sing keras iki. Ya, niku alhamdulillah. Makanya kita bersyukur, insya Allah kita bisa menggunakan potensi pendengaran, penglihatan dan hati untuk menjadi orang yang bersyukur. Caranya apa? Selalu berzikir pada saat berdiri, duduk maupun berbaring, alias kita selalu terpanggil melaksanakan perintah Allah. Ada 3 panggilan. Panggilan yang pertama yang jenengan harus ketahui, panggilan adzan untuk sholat. Sampai waktu nih kurang 5 menit nih. Dipanggil hayya 'alas sholat, jawabnya apa? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan dari Allah. Sudah makan. Karena kita sudah makan, akhirnya ramah. Karena jawabnya la haula wala quwwata illa billah itu supaya kita diberikan kekuatan.
Pertolongan tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan dari Allah. Hayya 'alas shalah, kemudian dipanggil hayya 'alal falah. Mari meraih kemenangan. Mari meraih kemenangan. Hayya 'alal falah. Nah, ada rahasia yang ditulis oleh seorang ulama dari Saudi, Syekh Aid Al-Qarni mengatakan itu. Orang yang berkhianat pada hayya 'alas shalah, sesungguhnya dia sedang berkhianat pada hayya 'alal falah. Maknanya orang yang dipanggil untuk sholat nggak segera berangkat, dia bakal bangkrut, berkhianat pada kesuksesannya. Jadi sholat for success, sholat itu akan membawa kepada kesuksesan. Apa langsung sukses? Ya mesti. Tapi uripe ayam, tentrem, bahagia, sakinah, mawadah, warahmah, Allahumma amin. Sehat walafiat, Allahumma amin. Jadi nek donga ya komplit karena ana tanggoku donga ora komplit, akhirnya panjang umur ning loro-loronan. Jadi tangga saya itu tukang cukur cerita, Pak Solihin aku duwe kanca, napa? Panjang umur ning loro-loro terus. Lah ngopo? Salahe simboke lho, kok nyalahke simboke iki. Lah simboke kok ndongake panjang umur. Kudune ndongake panjang umur, sehat walafiat, bahagia sukses dunia akhirat. Ngono kuwi nek ndonga sing komplit kok. Jadi kalau donga coba panjang umur ya tak donga panjang umur. Terus kumpul panjang umur, sehat, walafiat, bahagia, sukses dunia akhirat. Itu yang pertama. Nek dipanggil sholat gak mangkat. Mergo bisa jadi itu sholat yang baik. Yang kedua, nek dipanggil ada kesempatan ke tanah suci haji atau umroh gak mangkat. Seragen itu antrine iki wis 3 tahun. Nek teng luar Jawa antrine 100 tahun. Cek urip ora ngerti. Nah, terus biasanya ya kita daftar saja bismillah tawakkaltu Allah. Setelah itu setelah daftar haji bisa daftar umroh. Karena apa? Supaya dimudahkan. Dengan untuk kula pun daftar umroh kepengin haji. Yo ning kono wae rasa mulai. Yo ra iso suwe ana. Jadi itu dipanggil haji bukan karena mampu kita dipanggil, tapi karena terpanggil maka dimampukan oleh Allah. Kula bisa mangkat haji umroh ora mergo sugih, mergo seneng isi pengajian. Akhirnya Pak Solihin seneng isi pengajian, iso bimbing umroh, bisa ada. Dampingi jamaah ya siap. Nah, makanya sing penting seneng ngaji, sing penting seneng insyaallah wong melu seneng. Pak Solihin ketok seneng ning isi pengajian, akhirnya dijak ben jamaahku udah seneng Allahumma amin. Nah, sing ketelu niku panggilan sing ra iso ngeyel niku panggilan mati. Tonggo kula biasanya ra mati. Tiba-tiba mati. Nah, karena mati itu tiba-tiba, mak bedunduk. Nah, makanya saat dulunya tiba-tiba mati, silakan kita persiapkan ibadah kita, sholat kita, ibadah kita, hidup kita, agar mati kita dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, tak film sholat, ya beda sholatnya sing tenang, orang emnya. Jadi sholat yang akan membawa perubahan hidup kita. Ini filmnya singkat ya, tentang pentingnya orang kalau waktunya sholat segera menunaikannya, jangan suka menunda-nunda. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian dan warahmatullah, nasihat saya untuk diri saya dan panjenengan semuanya, jagalah sholat kita sampai akhir hayat kita, karena itulah yang paling berharga dalam hidup kita semuanya. Sholatlah sebelum sholat berbicara siapa diri Anda. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bisa mengupgrade sebagian dari hidup kita, yakni dengan mengupgrade sholat kita menjadi sholat yang lebih baik, yang semoga Allah menerima dan meridhai. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.